Sintesis protein itu pembentukan protein ya. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar sel. Ya, sintesis protein ini berhubungan dengan inti sel, lalu sitoplasma dan ribosom. Ribosom itu ibu gambarkan ini besar ribosomnya ya. Ada subunit kecil dan subunit besar, itu cirinya ya. Nah, selanjutnya ini di inti sel, ini pada sel eukariot ya. Sel eukariot artinya sel yang memiliki membran inti sel. Tuh, inti selnya jelas. Nah, di inti sel ini kan terdapat DNA ya. DNA itu double helix seperti ini ya. Nah, ketika ketika awal mula sintesis protein, si jalinan DNA ini harus terbuka. Nah, pilihan DNA-nya harus terbuka, gitu ya, harus dibuka. Nah, ketika terbuka, nah dia itu sambil mensintesis, di sini akan disintesis namanya RNA duta, gitu, oke? Jadi yang pertama kali di sini akan terjadi proses perubahan DNA. DNA-nya DNA template. DNA template itu adalah DNA antisense. Ya. Nah, DNA antisense ini akan membentuk. Nah, DNA antisense ini akan membentuk RNA duta. RNA duta atau mRNA atau disebut juga kodon. DNA antisense tadi ini disebutnya template. Misalnya di sini kalau ditanyain misalnya kalau di soal itu yang diketahui DNA apa sense. Nah, berarti kalian harus ke antisense yang dulu gitu ya. Tapi kalau sudah antisense kalian bisa langsung ubah ke RNA duta. Ini apa sih namanya? Dari antisense ke RNA duta namanya adalah transkripsi. Transkripsi terjadi di mana berarti? Ini di mana ini? Di inti ya, terjadi di inti ya, gitu. Nah, jadi transkripsi ini pada sel eukariotik terjadi di inti sel. Nah, selanjutnya nanti si RNA duta ini akan keluar menuju ke sitoplasma. Di sitoplasma kelihatan kan ya? Nah, di sitoplasma di sini ada yang namanya RNA transfer, RNA T, gitu ya. Nah, selanjutnya ketika si RNA duta masuk ke RNA transfer ini, dia akan diterjemahkan. Nah, ditranslate gitu ya oleh RNA transfer. Nah, makanya dari RNA duta ke RNA transfer ini RNA T. Nah, RNA T disebut juga antikodon. Ini prosesnya apa? Kalau tadi transkripsi menulis kembali, kalau ini disebutnya translasi. Translate ya, menerjemahkan. Berarti terjadi di mana ini? Di sitoplasma. Gitu. Nah, selanjutnya dari RNA T ini, RNA T sudah menerjemahkan nih kode-kode yang dimiliki oleh si kodon tadi. Lalu RNA T akan masuk ke ribosom. Ini ribosom. Nah, akan masuk ke ribosom. Di ribosom di sini ada RNA juga, namanya RNA ribosomal, RNA-R. Nah, berarti dari sini akan masuk ke RNA ribosomal, ya. Nah, dari RNA T ke RNA ribosomal ini akan terjadi proses pembentukan protein atau sintesis protein. Jadi di sini pabriknya. Nah, di sini baru akan dibentuk proteinnya, gitu. Jadi kalau misalnya alurnya seperti apa? Yang pertama inti, yang kedua sitoplasma, yang ketiga ribosom, ya. Ini sitoplasma. Itu pada sel eukariot. Sekarang kalau sel prokariot tidak punya membran inti sel, contohnya pada bakteri, ya. Contohnya pada bakteri seperti apa? Yang namanya bakteri, misalnya ini sel prokariot ini. Ya, ini sel prokariot. Contohnya bakteri.
Nah, kalau bakteri inti selnya tersebar ya di sitoplasma, benar nggak? Ya. Inti selnya di sini tersebar. Inti selnya tersebar, lalu di sini ada plasmid. Nah, berarti si transkripsi dan translasinya terjadi di sitoplasma, benar nggak? Karena dia itu tidak bisa disebut inti, ya, tidak bisa disebut nukleus, disebutnya nukleoid. Nah, nukleoid ini berada di sitoplasma. Gitu. Jadi ini disebutnya nukleoid atau daerah inti. Nah, daerah intinya ini berada di sitoplasma. Sehingga ini berbeda dengan tadi sel eukaryot sintesis proteinnya, berarti di sini terjadi transkripsi dan translasi. Jadi nggak bisa dibedain mana inti, mana sitoplasma. Jadi transkripsi dan translasinya terjadi di sitoplasma. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kalau sel eukariot dia harus transkripsi dulu, selesai transkripsi baru translasi. Nah, kalau ini bisa berbarengan. Transkripsi belum selesai, translasi gitu. Ya, itu perbedaannya, gitu ya. Nah, jadi kita terapkan sini ke soal. Ya. Coba lihat. Pada sel gandum berarti tumbuhan ya. Tumbuhan berarti sel eukariotik, benar nggak? Nah, sel eukariotik. Transkripsi di dalam inti sel, sedangkan translasi berlangsung di sitoplasma, betul? Betul ya? Coba yang B, pada sel marmut hewan ya, berarti dia apa? Sel eukariot juga, ya. Transkripsi berlangsung di inti sel, betul ya? Betul juga harusnya. Cuman ini nggak dijelaskan translasinya, mungkin gitu ya. Ya, jadi kita jawab saja yang A gitu. Ya, kalau yang C streptococcus, kalau belakangnya coccus berarti bakteri ya. Nah, kalau bakteri berarti harusnya di sitoplasma dua-duanya ya. Salah. Iya, betul, bakteri prokaryotik. Berarti dia harusnya dua-duanya berlangsung di sitoplasma gitu ya. Lalu yang D agrobakterium. Nah, ada kata bakterium berarti dia bakteri ya. Sama, berarti dia harusnya di sitoplasma dua-duanya. Lalu yang E, pada semua jenis transkripsi dan translasi berlangsung di laser, tidak semua. Tadi kan hanya eukariot saja. Ngerti? Jadi jawabannya A sebenarnya, yang B juga betul, cuman mungkin tidak dijelaskan ya. Gitu, oke? Prokariot itu bakteri dan alga ya. Jadi yang prokariot itu domain ya. Jadi ada takson namanya. Takson yang pertama yang paling tinggi namanya domain. Domain itu dibagi dua. Ada domain prokarya atau prokariot ya, dan domain eukariot atau eukariot. Nah, prokariot tidak punya membran inti sel, ini hanya ditempati oleh monera. Monera itu ada dua, bakteri. Bakteri itu berarti eubacteria dan archaebacteria ya, dan alga biru atau cyanobacteria. Cyanobacteria, ingat nggak anabaena azolae ya? Dikit nggak ini? Oh ya, monera dikit. Nah, eukariot selain monera berarti protista ya, protista itu amuba, alga yang kayak gitu ya. Lalu ada lagi fungi, terus plantae dan ya. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 ini kelas 12 juga. Pada tahap mitosis yang paling baik digunakan dalam pembuatan karyotype. Karyotype itu contohnya seperti ini. Jadi karyotype itu ini jadi untuk apa ya? Suatu rumus lah. Rumus kromosom. Rumus kromosom pada sel tubuh ya. Ini tuh ciri khasnya ya untuk karyotype ini. Cirinya jadi si bentuk kromosomnya harus jelas.
perhatikan. Ketika kita mau merumuskan atau kita mau membuat karyotype, berarti kita harus jelas melihat kromosomnya gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini di fase pembelahan mitosis ya. Fase mitosis, mana yang kromosomnya jelas gitu. Sekarang Ibu tulis dulu di sini fase-fasenya. Yang pertama ada profase. Profase Ibu gambarin ya. Nah, profase itu bentuknya dia itu membran intinya mulai hilang ya. Nah, ingat lagi, membran inti mulai hilang. Lalu asalnya kromatin atau benang kromosom, ini asalnya benang-benang seperti ini ya, menjadi kromosom dan kromatin. Nah, seperti ini. Ini kromatin. Ya, ada dua ya kromatinnya. Lalu sentriolnya dia membelah dan berpindah ke kutub masing-masing. Lalu dia membentuk benang spindle. Benang spindlenya harus sesuai dengan jumlah kromosomnya itu, ya. Seperti itu profase. Yang kedua, yang B adalah metafase. Metafase kalau di biologi meta itu artinya tengah-tengah. Nah, berarti si membran intinya sudah benar-benar hilang. Lalu si sentriolnya benar-benar berada di kutub masing-masing dan benang spiralnya sudah terbentang seperti ini. Lalu kromatidnya dia akan berjajar di bidang pembelahan atau ekuator gitu ya. Seperti ini. Ini kan mitosis. Selanjutnya yang ketiga adalah anafase. Anafase. Nah, anafase di sini si benang spindlenya dia memendek. Ketika benang spindle memendek, nah seperti ini ya. Benang spindlenya memendek, lalu dia akan menarik masing-masing elemen kromosom. Kromatin. Nah, kromatin yang asalnya 4 lengannya akan ditarik masing-masingnya 2 ke atas, 2 ke bawah gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah telofase. Telofase di sini terjadi sitokinesis. Nah, jadi dia terbagi 2 seperti ini. Sito artinya sel, kinesis itu pembagian. Jadi pembagian isi sel dan pembagian sitoplasma. Pokoknya, pembagian karyokinesis itu pembagian inti. Ini jadi 2, ya. Pokoknya telofase itu kebalikan sama profase. Kalau profase tadi membran ini menghilang, ini mulai ada, ya. Lalu yang tadi ada benang spindle, sini sudah hilang. Lalu yang tadi si sentriolnya membelah, di sini akan bersatu kembali. Nah, jadi kayak gini, nggak ke kutub masing-masing ya. Lalu di sini asalnya kromatin atau benang kromosom menjadi kromosom, ini kembali lagi menjadi benang gitu. Pokoknya kembali aja sama profase. Nah, sekarang pertanyaannya si karyotipe ini cirinya harus kromosomnya harus jelas. Ini sebenarnya di profase sudah jadi kromosom ya, dengan catatan kalau profasenya profase akhir gitu. Nah, barangkali biasanya pas kita cek, pas kita teliti ternyata pas profase awal. Nah, kalau profase awal berarti kita nggak bisa lihat ininya ya. Lagi pula itu belum sempurna, masih ada si membran intinya meskipun putus-putus artinya menghilang gitu ya. Nah, yang paling jelas itu memang metafase, benar-benar kelihatan si kromosomnya gitu ya. Jadi di metafase ini yang paling baik untuk kita merumuskan karyotype gitu ya. Nanti seperti itu. Sebenarnya metafase ini fase yang paling sebentar ya, paling bentar banget. Nah, sehingga hanya 5 menitan. Sehingga kalau misalnya pas-pasan ketemu metafase itu beruntung banget ya. Benar-benar si kromosomnya itu terlihat jelas karena membentang di bidang ekuator gitu ya. Jadi jawabannya yang metafase. Betul nggak? Betul. Nomor 63. Nomor 3 aja ya. Nomor 3. Pernyataan yang tepat dikaitkan dengan reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, Ibu akan terangin lagi ya, barangkali kalian lupa. Nah, perhatikan ini fotosintesis. Ini proses anabolisme. Mana? Apa? Boleh? Yang fase mitosis itu ada di mana? Di tubuh kita. Fase mitosis itu bisa hewan, bisa tumbuhan.
Ya, bisa hewan bisa tumbuh di tubuh kita juga berarti itu kan yang pembelahan. Nah, jadi gini ceritanya, pembelahan sel itu ada pembelahan mitosis dan meiosis. Baik tumbuhan, hewan apapun itu melakukan pembelahan ini. Nah, pembelahan mitosis ini akan terjadi jika terjadi pertumbuhan ya untuk perbanyakan sel atau regenerasi, misalnya ada luka gitu. Lalu yang kedua kalau meiosis itu terjadi jika di tubuh kita ada perbanyakan sel gamet gitu. Ya, sel kelamin. Misalnya sel ovum, ya, sperma seperti itu. Tumbuhan pun seperti itu, ya. Tumbuhan pun kan nanti akan bereproduksi, berarti dia meiosis. Kalau tumbuhan tumbuh tinggi terus, hewan dan tumbuhan bahkan hewan-hewan tingkat rendah pun melakukan gitu. Ya, cuma mungkin agak berbeda. Nah, kalau bakteri dan hewan-hewan uniseluler, dia itu tidak melakukan pembelahan mitosis dan meiosis. Kalau uniseluler ya, bersel satu. Kenapa? Karena dia itu kan sangat sederhana ya. Nah, langsung saja membelah, disebutnya pembelahan langsung gitu. Disebutnya amitosis ya. Jadi dia langsung membelah gitu selnya. Kalau ini kan bertahap-tahap seperti ini ya. Nah, ini biasanya pada hewan atau tumbuhan tingkat tinggi. Ya. Oke, ngerti? Ya. Sekarang anabolisme. Anabolisme di sini contohnya adalah fotosintesis. Nah, fotosintesis kan kalau kita kenal, fotosintesis pasti seperti ini. CO2 plus H2O akan menjadi C6H12O6 plus oksigen. Seperti itu ya. Nah, di sini ada cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan gambarkan ini seperti apa. Nah, ternyata si fotosintesis ini ada dua reaksi, yaitu reaksi terang. Reaksi terang disebut juga reaksi Higgs dan reaksi gelap. Nah, reaksi Higgs ini tempatnya di mana? Di grana, ya. Grana atau membran tilakoid, ya. Nah, lalu hasil dari reaksi terang ini ada 3, yaitu ATP, NADPH2 dan oksigen. Ada 3 ini ya. Selanjutnya yang reaksi gelap. Yang kedua reaksi gelap. Reaksi gelap disebut juga siklus. Nah, ini ada siklusnya. Siklus Calvin-Benson. Nah, biasanya disebut siklus Calvin saja. Tempatnya ini ada di stroma. Stroma gelap. Nah, stroma itu gelap ya. Hasilnya adalah glukosa. Nah, ini glukosa yang ini. Oke? Jadi, kalau misalnya dijabarkan dari sini, CO2 ini dari reaksi gelap. Diambilnya dari reaksi gelap. H2O diambilnya dari reaksi terang. C6H12O6 ini hasil dari reaksi gelap. Lalu O2 hasil dari reaksi terang. Pokoknya gelap terang gelap ya, saling berhubungan. Nah, sekarang Ibu jelaskan yang reaksi terang dulu. Reaksi terang, kenapa disebut reaksi terang? Karena sumbernya adalah apa? Cahaya. Jadi ini sumbernya adalah sumber energinya dari cahaya matahari. Ibu boleh nggak misalnya lampu? Boleh. Lampu asal panjang gelombangnya mirip dengan cahaya matahari, ya, mirip foton namanya. Nah, kalau reaksi gelap, kenapa disebut reaksi gelap? Karena sumbernya itu disebut light independent, jadi tidak usah pakai cahaya. Dia itu sumbernya dari hasil reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH2 itu. Nah, reaksi terang seperti apa? Di sini ada cahaya. Oke. Nah, ini kan butuh klorofil ya. Nah, di dalam klorofil ada namanya fotosistem. Fotosistem itu adalah untuk menangkap foton. Ada 2 jenis fotosistem, yaitu P2, yaitu P6
680, P2 ya, panjang gelombangnya 680, dan P1 yaitu 700. Kenapa duluan P2? Di sini P2 lebih tinggi ya, karena panjang gelombangnya lebih pendek gitu. Jadi kalau lebih pendek berarti dia akan lebih cepat mengenai foton gitu. Ya, tapi mungkin penamaannya ini yang pertama ditemukan, mungkin saja seperti itu ya. Nah, sekarang ketika foton masuk ya, ini foton masuk ke P680. Nah, klorofil ini, jadi klorofil komposisinya adalah CON-Mg, CHON-Mg. Nah, si Mg ini sifatnya labil, dia itu pundungan. Ketika ada cahaya masuk, apapun masuk, dia akan tereksitasi atau keluar, gitu. Ya, jadi kalau ada yang mengganggu, dia bisa keluar sebanyak 2 elektron. Jadi dia akan keluar sebanyak 2 elektron, gitu. Nah, 2 elektron ini ditangkap oleh penangkapnya, ya, atau akseptor elektron, yaitu plastoquinon. Lalu sitokrom B6 kompleks, lalu plastosianin, dan masuk ke P700 gitu. Jadi ditangkap, ini kayak dioper-oper gitu ya. Nah, seperti itu, kayak estafet gitu. Nah, ini berarti ini loncat. Kalau loncat berarti siklik atau non-siklik. Kalau siklik itu siklus, berarti berdaur. Berarti non ya. Ingat kalau loncat tidak kembali lagi berarti non-siklik. Nah, jadi di reaksi terang ini ya, di reaksi terang ini ada 2 fosforilasi, yaitu fosforilasi siklik dan fosforilasi non siklik. Oke, siklik non siklik dulu. Kalau non siklik dari P2 loncat ke P1. Nah, perhatikan, ini kan non siklik ya. Non siklik. Nah, si non siklik ini dia akan menghasilkan, jadi di sini ya, ketika tadi estafet C itu dia akan menghasilkan ATP dan NADP H2. Nah, ini hasilnya. Berarti si non siklik ini hasilnya adalah ATP dan NADP H2. Oke? Nah, sekarang ini tuh kurang 2 elektron ya. Benar enggak? Karena tadi 2 elektronnya keluar, gitu kan? Nah, ketika 2 elektron yang keluar, ini kekurangan 2 elektron. 2 elektron yang tadi keluar itu harus diganti karena dia bisa rusak si klorofil kalau nggak diganti. Nah, digantilah dengan cara fotolisis air. Foto itu cahaya, lisis itu pemecahan. Berarti pemecahan air oleh cahaya. Makanya kenapa tumbuhan harus selalu disiram ya? Nah, itu tuh untuk membantu fotosintesis diantaranya. Nah, si fotolisis air ini seperti ini. Jadi H2O atau air akan dipecah oleh cahaya menjadi 2H plus setengah O2 min plus 2 elektron. Nah, yang 2 elektron inilah nanti yang akan masuk ke sini gitu. Nanti nah, si oksigen yang tadi dihasilkan ini berarti masuknya ke non-siklik. Berarti ini nanti akan dihasilkan oksigen karena oksigen itu sifatnya akan layang-layang kemana-mana gitu kan. Jadi itu hasil dari non-siklik juga gitu. Nanti ya kalau H plusnya kemana Bu? Nah, H plus ini nanti akan menangkap sesuatu gitu ya. Jadi nggak diceritain pokoknya dia akan masuk ke sitoplasma gitu ya. Nah, udah ini beres yang non-siklik. Sekarang yang ini lama-lama foton akan menyinari juga yang P700 ya. Nah, sama ketika P700 disinari oleh foton, sama akan keluar sebanyak 2 elektron. Tapi ini penangkapnya cuma 1, yaitu ferredoksin, dan dia bisa mengembalikan lagi ke P700. Gitu. Ya, berarti ini kembali lagi berarti siklik. Berarti ini siklik. Nah, tapi siklik ini karena tidak banyak akseptor elektronnya, maka dia itu hanya menghasilkan ATP cadangan. Jadi kalau ATP ini kurang, baru di sini akan diambil. Jadi ini dari P1 kembali ke P1 ya. Lalu ini hasilnya hanya ATP cadangan. Nah, seperti itu. Ngerti sampai sini? Ini yang reaksi terang. Yang di rumah ada yang bertanya-tanya? Silahkan.
Iya, ya. Selanjutnya kalau reaksi terang sudah beres, selanjutnya masuk ke reaksi gelap. Nah, namanya reaksi gelap ini siklus. Cuman Ibu tidak menerapkan siklusnya. Kelihatan nggak Ibu? Nah, Ibu akan terangkan di sini fase-fasenya. Yang pertama ada fase fiksasi. Kalau di biologi, fiksasi itu artinya pengikatan. Apa yang diikat? Nah, lihat sini. Ini CO2 ya. Nah, CO2 itu di sini. Jadi CO2, 6 buah CO2 akan diikat oleh 6 buah RUBP. RUBP itu ribulosa bifosfat. Itu ada di dalam sitoplasma. Ya. Nah, ini perlu enzim, yaitu enzim Rubisco. Lalu ini akan menjadi 12 fosfogliserat PGA. Selanjutnya yang kedua adalah fase reduksi atau pengurangan. Nah, fase reduksi ini dari 12 PGA dia akan menggunakan sumber atau hasil dari reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH2. Tapi si oksigennya enggak, oksigennya dibiarkan saja. Nah, ini akan menjadi 12 fosfogliseraldehyde PGAL. Selanjutnya yang ketiga adalah fase regenerasi. Kembali generasi pembentukan. Jadi ini pembentukan kembali. Apa yang dibentuk? Nah, sini 12 fosfogliseraldehyde PGAL. Ini masing-masingnya adalah 3 atom C. Oke? Nah, dari 12 fosfogliseraldehyde ini akan dipecah menjadi 2 PGAL dan 10 PGAL. Kalau 2 kali 3 kan satunya 3 ya. 2 kali 3 jadi 6 ya. Nah, 6 atom C ini cukup untuk membuat satu buah glukosa. Karena glukosa itu C6. C6 berarti atom C-nya ada 6 ya. Berarti pas. Selanjutnya 10 PGAL coba kali 3 berarti 30 ya. Ini cocok untuk membuat 6 buah RUBP. Kenapa? Karena RUBP itu masing-masingnya 5 atau C. 6 kali 5 30 ya, cocok. Nah, nanti si 6 RUBP ini kembali lagi ke sini. Jadi nggak akan habis-habis karena terus makanya daur gitu. Ya, tapi seperti itu nasi glukosa nanti dipakai. Si glukosa ini nanti disimpan bisa di dalam buah, ada yang dalam umbi batang gitu ya, seperti itu. Jadi itu hasil fotosintesis. Ya, sampai sini ngerti? Ada yang ditanyakan nggak? Udah, ini beres. Coba lihat ke soalnya. Yang nomor 3, pernyataan yang tepat dikaitkan dengan reaksi terang dan reaksi gelap. Yang A, pada reaksi gelap di klorofil, gula akan diubah menjadi karbon dioksida. Salah ya? Bukan karbon dioksida, karbohidrat harusnya. Salah. Yang B, reaksi terang terjadi di membran tilakoid, sedangkan gelap di stroma. Betul? Betul. Jadi ini jawabannya sebenarnya ini cukup mudah, nggak pakai ini ya, nggak pakai itu juga. Jadi jawabannya ini yang B ya. Coba yang C, energi yang diperoleh dari reaksi terang akan disimpan dalam bentuk NADPH. Tidak disimpan ya, NADPH itu tidak disimpan tapi dimasukkan ke reaksi gelap ya. Lalu yang D, siklus Calvin hanya terdapat pada reaksi terang. Artinya siklus Calvin itu reaksi pembentukan cahaya, termasuk produk dari butuh. Dia tidak membutuhkan cahaya betul, tapi produk hasil reaksi terang butuh gitu ya. Jadi salah itu. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Industri keju menggunakan laktase sebagai biokatalis. Biokatalis itu adalah ciri khas enzim. Jadi enzim ini disebut juga biokatalisator. Biokatalisator atau biokatalis. Bio itu makhluk hidup, katalisator artinya mempercepat. Jadi biokatalisator artinya mempercepat reaksi
di dalam sel hidup. Jadi kalau selnya masih hidup, enzim itu bisa mempercepat. Tapi kalau selnya sudah mati tidak bisa. Gitu ya, misalnya ada yang meninggal, enzim-enzimnya udah pasti tidak akan aktif gitu. Ya, non aktif seperti itu. Jadi ini biokatalisator. Nah, di sini ada kata laktase. Laktase kalau belakangnya ase berarti enzim ya. Nah, laktase berarti ini enzim yang bisa mengubah ya, enzim yang mengubah laktosa menjadi, kalau laktosa akan menjadi glukosa dan galaktosa ya. Nah, jadi ini adalah enzim disakarase. Jadi ada 3 jenis enzim disakarase. Disakarase itu disakarida menjadi monosakarida. Disakarida itu ada 3 malas ya. Malas, maltosa, laktosa, sukrosa. Kalau enzimnya belakangnya ase. Maltase, laktase, dan sukrase ya. Malas ingat saja. Maltosa ini di maltase ini untuk mengubah maltosa menjadi buah-buah glu. Kalau laktosa, laktosa menjadi glu dan galaktosa. Ini galaktosa itu enzim yang berasal glukosa dan glukosa. Jadi buah-buah glukosa ya. Kalau sukrase mengubah sukrosa menjadi glu dan fruktosa. Fruktosa itu gula-gula di madu atau di buah-buahan, di tumbuhan ya. Nah, lalu sukrosa di mana ini gula tebu ya, atau gula putih, gula pasir gitu. Itu sukrosa bahasa biologinya. Nah, berarti ini jawabannya yang mana? Yang A. Yang A ya. Gula tanah ada. Gula tanah. Gula tanah. Kayaknya itu asal betul. Padahal ada itu nama dagangnya beda-beda, menurut aja, tapi apa gitu. Iya. Jadi kalau laktase, jadi cuma glukosa dan glukosa. Iya, kalau maltase itu glukosa dengan glukosa doang. Enggak, ya salah sih. Kalau glukosa doang kan tiga-tiganya juga bisa ya. Tiga-tiganya mengandung glukosa gitu soalnya. Oh. Ya. Oke, jawabannya A. Nomor 5. Pankreas sebagai sistem endokrin dapat menghasilkan hormon somatostatin. Nah, ini kelas 11 ya. Ini tuh nomor berapa? Nomor 5 ya. Nah, perhatikan. Ini sistem hormon atau endokrin. Sistem endokrin ini ya. Sistem endokrin ini fungsinya adalah menghasilkan hormon. Menghasilkan hormon. Sistem endokrin disebut juga bukan disebut, diperoleh atau dihasilkan oleh kelenjar, namanya adalah kelenjar endokrin atau di kelenjar buntu karena tidak ada salurannya. Ada 2 ya, sistem itu ada sistem endokrin, ada sistem eksokrin. Kalau eksokrin ada saluran, contohnya air susu, kelenjar mamae ya, ada salurannya. Lalu misalnya lambung ada salurannya. Lalu misalnya juga enzim itu ada salurannya. Nah itu eksokrin, tapi kalau endokrin itu hanya hormon, oke? Hanya hormon dan juga dihasilkannya oleh kelenjar buntu. Nah apa saja sistem endokrin? Mulai dari ini ibu gambarin ya, ibu gambarin ini ceritanya orang, ini ceritanya orang. Ini tetas. Nah perhatikan, ini ada otak, di otak ya ada, lalu di leher 1 di depan, lalu 4 di belakang. Jadi ini 1 di depan, 4 di belakang, gitu ya. Di
belakang leher. Nah, lalu ada di ini di dada. Di dada ada. Di sini di dada ada. Lalu selanjutnya di bawah lambung, ini lambung ya. Di bawah lambung ada di pankreas. Lalu misalnya ginjal. Ini ceritanya ginjal, ya. Nah, di atas ginjal ada ginjal itu berada di pinggang ya. Kalau kalian berkaca pinggang di bagian jempolnya itu, nah itu ginjal. Jadi kalau kalian sakit pinggang bagian belakang, berarti itu kalian kurang minum biasanya. Jangan menginikan dulu, ginjal aku sakit, amit-amit ya. Amit-amit harus mendalik ya. Pokoknya itu kurang minum aja. Biasanya kurang minum kecapean, nah itu bisa jadi sakit pinggang. Tapi kalau dibiarkan memang nanti jadi bahaya ke ginjalnya, ya gitu. Nah, lalu di setelah ginjal ada lagi di sini. Kalau di perempuan di sini di ovariumnya, di ovariumnya ya, kanan dan kiri kalau pada perempuan. Kalau laki-laki di testisnya, gitu ya, seperti itu. Nah itu kelenjar endokrin. Sekarang yang ditanyain pankreas, ya ini pankreas itu berada di bawah lambung. Ya ini pankreas. Pankreas sebenarnya bisa menghasilkan hormon dan enzim. Maka pankreas bisa disebut endokrin dan eksokrin. Oke? Ya, hormonnya hormon insulin, glukagon dan somatostatin. Kalau enzimnya ada, dia itu menghasilkan enzim lipase, tripsin, amilase yang litak. Dia bisa dihasilkan lalu masuk ke sistem pencernaan. Nah, perhatikan pankreas ini, di dalam pankreas ada namanya sel, bukan sel, pulau Langerhans. Jadi memang disebut pulau karena memang bentuknya kayak pulau gitu, ya. Kayak pulau itu ibu pernah lihat, nah kayak pulau gini, kayak pulau. Benar-benar pernah lihat itu nggak tahu pankreas siapa ya? Udah ada preparat keringnya gitu, lalu kita lihat di mikroskop, jadi benar-benar kayak pulau gitu. Nah, di dalam pulau-pulau itu terdapat sel, dibagi 3 sel, ya. Jadi di dalam pulau Langerhans ini dibagi menjadi 3 sel. Ada sel alfa, lalu ada sel beta, dan ada sel delta. Delta itu ya, ini ya bukan isi salah, isi K itu punya. Itu delta ya. Beta ini kan delta. Itu delta apa? Oh delta gini ya, ini ya. Nah perhatian, sel alfa, sel beta, dan sel delta. Nah sel alfa ini menghasilkan hormon namanya glukagon. Sel beta menghasilkan hormon insulin. Kalau sel delta menghasilkan hormon somatostatin. Nah, fungsinya apa? Glukagon. Glukagon ini fungsinya berkebalikan dengan insulin. Ibu cerita insulin dulu ya. Ketika orang yang diabetes mellitus atau manis tinggi atau kencing manis. Nah, kenapa? Karena ketika dia makan, pasti di dalam makanan kita ada karbohidrat ya. Susah sekali untuk tidak karbohidrat itu kan makanan pokok ya, pangan. Nah, karbohidrat ini dia itu termasuk amilum. Amilum itu polisakarida. Itu harus diubah oleh enzim ketialin di mulut, lalu enzim amilase ya di usus halus harus diubah menjadi glukosa kan? Berarti ketika kita makan karbohidrat, glukosa darah kita tinggi gitu. Tapi kalau orang yang tidak diabetes mellitus, masih insulinnya masih banyak, ya pankreasnya masih bagus, insulinnya masih banyak, diambillah si glukosa tadi di darah, lalu diubah menjadi glikogen. Glikogen itu cadangan gula di otot. Jadi disimpan di otot-ototnya cadangan gula. Gitu ngerti? Ketika kita misalnya kelaparan, kalau manusia itu atau hewan bisa tahan 3 hari tidak makan. Tapi kalau tidak minum 1 hari pun nggak tahan. Gitu. Jadi dia kenapa kita bisa tahan karena tadi ada cadangan gula, gitu, cadangan gula di otot, ya itu akan dipecah. Misalnya ketika kita kelaparan, misalnya dipecah sedikit demi sedikit, itu untuk energi, gitu. Kita lagi puasa juga, itu dipecah sedikit demi sedikit. Nah, tapi kalau orang yang diabetes mellitus, insulinnya sedikit, sehingga yang memecah tadi glukosa menjadi glikogen itu sedikit atau bahkan nggak ada. Makanya dia cepat lelah, ya, lalu cepat lapar, cepat haus seperti itu. Nah, itu menandakan
kadar gula darahnya tinggi, tapi glikogen di ototnya itu rendah gitu, ngerti? Nah, kalau glukagon kebalikannya tadi. Kan kalau tadi mah glukosa menjadi glikogen, nah ini mah misalnya kita lagi kelaparan. Nah, diambillah glikogen diubah menjadi glukosa lagi gitu. Itu adalah fungsi si glukagon. Ngerti? Jadi ini berkebalikan fungsinya ya. Lalu somatostatin. Ada ingat nggak somatotropin? Hormon pertumbuhan, growth hormone. Ingat nggak? Lupa ya. Itu tuh ada di sini. Di ya. Di sini kelenjar gondok. Nah, itu ada somatotropin namanya. Somatotropin itu hormon pertumbuhan. Artinya, pada perempuan nih sampai 25 tahun bisa tumbuh tinggi terus. Ya, sampai 25 tahun udah 25 tahun konstan. Laki-laki sampai 30 tahunan bisa tumbuh tinggi ya. 37 tahun ke sana udah konstan. Seperti itu. Nah, itu namanya somatotropin. Ketika somatotropinnya kelebihan, maka akan jadi raksasa atau kelebihan tinggi badan ya, seperti itu, atau ya raksasa ya 2 meter ke atas gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, somatostatin ini kebalikannya. Kenapa tadi kata ibu perempuan sampai 25 tahun lalu laki-laki sampai 30 tahun konstan kan? Ya, bayangin kalau tidak ada somatostatinnya terus tinggi. Benar nggak? Kayak tumbuhan ya, tumbuhan itu terus tinggi seperti itu. Nah, kita harus ada konstannya. Nah, untuk mengendalikan pertumbuhan itu somatostatin, gitu ngerti? Jadi somatostatin ini fungsinya untuk menghambat pertumbuhan. Menghambat pertumbuhan. Kalau tadi glukagon dari glikogen itu gula otot menjadi glukosa. Glukosa itu gula darah ya. Kalau ini kebalikannya glukosa atau gula darah menjadi glikogen. Jadi jawabannya apa nih somatostatin? Iya, dihasilkan oleh sel delta. Iya. Jadi yang cek jawabannya. Sampai sini ada yang menanyakan? Aduh. Ibu fotoin dulu ya. Atau kalian mau fotoin sok? Sama itu fotoin nanti gitu ya. Nanti dikirim. Tapi kayaknya oh, kelihatan. Udah? Ya, ada yang mau ditanyakan? Kayak ibu ini ada tulisannya juga dan menghambat ekspresi glukagon. Yang C-nya ini glukagon. Jadi ini tuh menghambat pertumbuhan. Kan kalau glukagon itu dibahagian energi ya. Kan kalau pertumbuhan butuh energi. Nah, untuk menghambat pertumbuhan ini otomatis energinya juga dihentikan. Jadi menghambat pengeluaran glukagon gitu. Oke, sekarang yang nomor 66. Contoh spesies dengan ciri utama triploblastik aceromata. Nah, itu tuh animalia kelas 10 ya. Kelas 11 juga sih. Kelas 10 ya itu animalia. Perhatikan. Animalia ini kingdom yang terakhir. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang dibagi dua ya, yaitu
vertebrata dan vertebrata. Invertebrata adalah hewan tidak bertulang belakang. Nah, ini langsung ibu bagi menjadi 8 filum. Jadi ini ada 8 filum. Ya. Ini hanya 1 filumnya. Perhatikan, ini filumnya ibu kasih singkatan, filumnya tidak boleh diacak-acakan, ya. Jadi kalau di biologi paling atas itu paling primitif atau paling sederhana, paling bawah paling maju. Protista. Jadi P. Oh, bukan protista. Ini animalia, protista itu kingdom kedua. PCP. Namai. Salah kok ibu ini di sini 9. 8 ya. PCP namai. P-nya adalah pori. Lalu C-nya solen. Lalu ini nih 3, 4, dan 5 ini vermes atau cacing. P-nya plati. Lalu M-nya lalu A, Annelida. M-nya Moluska. A-nya Arthropoda. Dan E-nya Invertebrata nanti di bawah aja ya. Iya. Perhatikan. Porifera ini hewan berpori, contohnya terumbu karang, SpongeBob. SpongeBob itu hewan ya. Nah, lalu Solenterata apa yang tulis dulu ya, di sini berpori. Lalu Solenterata ini berongga, hewan berongga. Ibu ini SMP pernah ada ya? Apa? Ini SMP pernah ada. SMP? Belajar sama siapa? Iya. Harus ingat dong. Latihan mintes ini cacing. Pipi. Nemata linda cacing pita. Nah, cacing pita itu maksudnya cacing pipi. Ya, akan pita pipi ya. Annelida cacing bersegmen. Cacing bersegmen itu cacing yang ada kayak segmen tuh kayak apa ya? Garis-garis. Contohnya kalau giling itu bulat. Jadi nggak ada segmennya, nggak apa, bulat, benar-benar bulat, halus gitu. Nah, putih biasa warnanya. Ini contohnya cacing perut, cacing kremi gitu ya. Lalu moluska ini hewan lunak berlendir. Ya ciri khasnya berlendir ya. Arthropoda ini, poda itu kaki, arthro itu berbuku-buku. Jadi si kakinya berbuku-buku. Contohnya apa? Laba-laba, serangga, mati seribu gitu ya. Echinodermata, echino itu duri. Dermata tuh kulit, bintang laut, bintang ular, ya. Ini berkulit bulu babi. Nah, ini contohnya terumbu karang. Kita biasanya bilang koral ya, padahal ini hewan. SpongeBob itu termasuk porifera, itu dimanfaatkan untuk alat penggosok gitu, ya. Kelasnya Demospomiae. Lalu Solenterata itu contohnya ubur-ubur. Ibu semua yang dibikin di batang hewan sebenarnya ya. Tapi kebanyakannya invertebrata, cuma si senti aja tuh yang tupai itu mamalia ya. Lalu cacing pipi itu contohnya cacing pita. Lalu ada planaria, tahu planaria? Tahu. Lalu cacing pita ya, dan cacing hati, Phaseola hepatica. Nematelmintes contohnya cacing kremi. Lalu cacing yang menyebabkan cacingan tuh, cacing perut ya. Tahu cacing kremi nggak? Suka kata-kata anus. Kenapa kalau orang nggak bisa dia kan begituan, cacing kremi kan begituan. Iya, jadi cacing kremi itu si ibunya akan bertelur di anus. Kenapa bertelur di anus? Biasanya itu tuh ceboknya nggak bersih, lalu menyisakan di situ feses. Nah, itu makanan bagi cacing kremi gitu. Jadi pokoknya cacing kremi itu biasanya dorong. Anak-anak kecil kan suka gitu ya. Anak kecil itu habis dari mana nggak cuci tangan, nah bisa aja telur si cacing kreminya kemakan. Salaman sama orang makan, nggak cuci tangan dulu gitu ya. Nah, atau bahkan ketika misalnya anak kecil biasanya memang sering terinfeksi. Kalau kita kan sudah
lari-lari lalu akan loncat ke temannya gitu ya. Nah, Annelida itu contohnya cacing tanah dan lintah. Jadi lintah itu cacing ya. Lalu manusia contohnya bekicot, siput, lalu kerang dan cumi-cumi. Jadi kebanyakan ini punya cangkang, kalau ini enggak. Arthropoda ini ada insekta, kelompok serangga. Ini juga udang, masuknya sini ya, dan lain-lain. Echinodermata contohnya bulu babi, bintang laut. Kalau bintang laut ada duri. Iya, jadi ini tuh terbagi jadi dua, duri halus sama duri kasar ya, atau duri runcing. Nah, kalau duri halus itu si bintang laut itu ada durinya tapi halus gitu. Ya. Nah, perhatikan. Oh iya, yang ke-9-nya yaitu ini kan invertebrata. Nah, yang ke-9-nya yaitu yang vertebrata. Yang vertebrata ini ya ada ininya. Ini kan kalau ini pembagian ini aja berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Nah, pembagian si filumnya hanya satu filum, yaitu filum Chordata. Nah, filum Chordata ini ada 3 subfilum, tapi yang dibahas hanya filum yang vertebrata. Nah, filum vertebrata ini nanti dibagi-bagi dan sebagainya. Ada Ibu singkat saja di sini param. Sebenarnya ini tidak satu ingat ya. Ada superkelas, ini kalau ini kelas. P-nya Pisces atau ikan, A-nya amfibi dulu. Amfibi kalau aves sudah agak maju. R-nya reptil, A-nya baru aves, dan M-nya gitu ya. Nah, perhatikan di sini pembagian si triploblastik dan triplo dan diplo hanya 2 itu. Kalau diplo 2 lapisan, jadi fase gastrulanya hanya terdiri dari 2 lapisan. Nah, kalau triplo ada 3 lapisan. Nah, perhatikan yang diploblastik hanya 2 ini. Ini diplo. Diploblastik. Diplo di yaitu 2. Artinya hanya ektoderm dan endoderm. Jadi ketika ini fase gastrula ya, fase gastrulanya hanya 2 ini. Nah, kalau triploblastik dari sini sampai chordata semuanya triploblastik. Kalau triploblastik selain ekto dan endo, iya betul ada meso. Nah, cuman yang triploblastik ini dibagi-bagi lagi. Ada A sel mata, A itu tidak, sel rongga. Yang A sel mata yang pelatih Helminthes yang ini kan cacing pipih ya. Jadi dia benar pipih, jadi tidak berongga gitu. Oke? Jadi ini disebutnya triploblastik A selomata. Lalu ada pseudo selomata. Nah, kalau pseudo itu yang memang ini. Ini pseudo. Pseudo itu semu. Rongga semu. Nah, kalau yang ini sampai sini semuanya triploblastik selomata. Selomata rongga sebenarnya. Gitu, ngerti? Ya, jadi triploblastik ingat dibagi 3, A selomata, pseudo dan selomata. Ya, berarti ini pertanyaannya apa? A selomata. Triploblastik A selomata. Nah, ini berarti harus tahu nama-namanya. Nah, sekarang lihat sini yang A fasciola hepatica ini disebut cacing hati. Coba cacing hati masuknya kemana? Pelatih ya. Ya, jawabannya yang tahu ya. Cacing hati ini cacing hati. Nah, rongga yang ini kembali di sini ya. Jadi kalau rongga ini yang A selomata, aselom, pseudo sama selom. Nah, perhatikan. Kalau yang A selomata benar-benar kayak gini, pipis-pipis, jadi nggak berongga gitu. Makanya cacing kita, lalu cacing hati, kayak gitu dia itu sifatnya parasit. Ya itu orang nggak punya saluran pencernaannya nggak sempurna. Dia itu pengen nutrisi aja, misalnya dia itu ke hati atau misalnya cacing kita itu di otot ya. Nah, kita makan dan sebagainya dia ambil nutrisi semua gitu.
Nah, karena dia memang tidak sempurna pencernaannya, gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau pseudo, dia itu ada rongga, tapi rongganya bukan rongga sebenarnya, gitu. Ya, memang bulat ini cacingnya. Tapi sebenarnya di dalamnya tidak ada rongga pencernaan dan kayak gitu, bukan tidak ada, tidak sempurna juga ya, belum sempurna, tapi kayak ada rongga. Nah, kalau selomata benar-benar sudah berongga dan si rongganya itu memang sempurna saluran pencernaan dan sebagainya gitu. Tapi rongga pencernaan kayak mirip. Sebenarnya bukan hanya rongga pencernaan, pokoknya di organ-organ dalam seperti itu. Ya kayak inilah kita ya, yang manusia kan berarti sudah pencernaan, pernapasan, ekspresi dan sebagainya sudah kompleks ya. Nah itu salurnya atau rongganya sudah sempurna. Ya, kayak gitu. Nah sekarang yang B. Yang B, Necator americanus itu adalah cacing ini nih, cacing Nematelmintes juga ya. Necator americanus itu adalah cacing tambang. Cacing tambang termasuk Nematelmintes. Harus ini, harus sering ngapalin, harus sering baca kalau biologi, gitu ya. Ya kalau misalnya kalian ini kan sudah nggak mungkin lagi baca dari awal gitu. Ini soal kalau sering, oh ini tuh ingat sih ini tuh cacing kita, ini tuh cacing kita, itu kalian mah udah sekarang soal kayak gitu aja. Nanti juga ingat ya nama-namanya, pokoknya unik. Hirudomedicinalis itu limpah. Tapi kalau limpah cacing apa? Gilik tanah. Oh, cacing tanah ya. Annelida. Ini aneh gilik apa? Gilik mah bulat gitu. Lalu Mytilus viridis itu tuh Mytilus kalau siput ya. Berarti apa? Molluska betul ya. Itu sejenis siput gitu. Molluska. Lalu kalau Achatina pulica, nah itu siput banget gitu. Yang kayak dibilang siput banget. Atau bekicot gitu ya. Molluska juga bekicot. Nah, jadi jawabannya apa? Sekarang nomor 67. Nah, tadi ini sudah diterangin. Siklus Hill's terutama terjadi di siklus. Sebenarnya bukan siklus ya. Harusnya reaksi karena tidak bersiklus itu. Itulah koin ya. Itu ada siklus kebalikannya apa? Siklus. Nah, jadi itu istilah koinnya yang apa bedanya nih, perhatikan. Ini ibu gambar si bagian kloroplas atau plastida ya. Kan plastida itu organelnya, di dalam plastida ada kloroplas. Dia itu memiliki double membran. Lalu di sini ada yang tumpukan kayak koin-koin gitu ya. Lalu di sini kayak ada jembatan. Nah, ini adalah membran luar. Ini membran dalam. Yang ini adalah grana. Yang satuannya namanya tilakoid. Yang ininya stroma gitu kan? Stroma gelap. Stroma ingat gelap. Nah, sebenarnya reaksi terang itu di grana atau enggak di tilakoid. Nah, pertanyaannya ada dua, Bu. Ada grana dan tilakoid. Kita pilih tilakoid. Kenapa? Kalau grana itu kan umum ya. Kita pilih yang khususnya aja, gitu ya. Yang sudah bagian terkecilnya saja. Nanti tilakoid jawabannya. Tapi kalau nggak ada tilakoid, grana itu ya. Itu jawabannya. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya yang nomor 68. Disilakan, nah ini persilangan, ayo genetika. Disilakan suatu pepaya manis besar, mami babi. Ibu tulis. Kalau ibu ya, kalau D besar, pokoknya kalau huruf vokalnya besar, huruf konsonannya besar, ibu kasih vokalnya A. Kalau huruf konsonannya kecil, ibu kasih I. Jadi ini mami babi biar gampang. Dengan sesamanya, kalau dengan sesamanya berarti gini ya. Kalau dengan sesamanya begini ya, betul nggak? Betul. Nah, manis besar. Kalian tulis ini kan genotip ya. Kalian tulis fenotipnya yaitu manis. Nah, dengan sesamanya menghasilkan 32 anakan. Jumlah anakan yang bersifat manis besar heterogen
Ini caranya gimana? Kalian jangan capek-capek menjelaskan. Lihat sini, coba lihat sini. Ini kalau diistilahkan dengan sesamanya, pasti anak-anaknya atau F2-nya pasti gini. Ma strip, ba strip, ma strip, bibi, mimi, ba strip, lalu bibi, selalu seperti ini. Ingat ya, ma strip, ba strip, lalu ma strip, bibi, mimi, ba strip, mimi, bibi. Oke, ini nah strip itu artinya bisa besar, bisa kecil, sama aja gitu. Sifat atau fenotipnya sama aja, oke? Ini dikasih strip berarti bisa besar, bisa kecil. Kirain itu masih terlalu kecil. Nah, ini perhatikan, ini 9, 3, 1, selalu gitu ya. Oke, ngerti? Pokoknya gini, besar, Jadi ini yang dominan dua-duanya. Ini apa? Besar, kecil, besar, kecil. Ya. Sekarang lihat sini, ini fenotipnya berarti ini fenotip itu yang manis besar. Dan yang ditanyakan manis besar heterozigot, oke? Manis besar heterozigot berarti kan ini, tapi kan ini ada yang homozigotnya juga, benar nggak? Nah, kalau yang heterozigot berarti kita tulis ini mami, babi. Oh, berarti Bu, ini tuh yang dicari adalah si genotip yang narasi genotip untuk yang dua-duanya sama kayak gini, ya. Ini ada nama cepatnya juga. Jadi untuk mencari rasio F2 yang genotip, nah kalian tulis di sini 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1. Lihat sini. Ini kalau di ini gametnya ada berapa? Gametnya ada berapa? 2 ya. 2 berarti 4. Ini 4 kali 4 16, ini ada 16. Pokoknya variasi anaknya kalau dua-duanya heterozigot dikawinin jadi 16 ya. Cara menghafalnya 1 2 1 2, 4 itu cerminnya. 21 21. Selalu gitu ya. Nah, sekarang ini dom 3 kali. Head 3 kali. Lalu rest 3 kali. Dom, head, rest. Lalu dom head rest diulang 3 kali. Dom head rest. Apa curah dom? Dominan. Head dan rest resesif. Bu namanya apa? Itu yang tadi 9 selalu. Ini mah fenotip. Ibu tadi nggak baca ibunya. Kalau ini kan genotip yang dicari, berarti ini nggak keluar ini. Ini mah kalau misalnya yang ditanya fenotipnya. Nah, misalnya tapi kan ini ada manis besar heterozigot, berarti ditanya genotip gitu, ya. Kalau misalnya ditanya manis besar doang, udah dapat 9/16 dapat. 9/16 ya. Kalau ditanya asal besar, dapat langsung 3/16 gitu. Cuman yang ditanya manis besar, tapi harus heterozigot, berarti yang ditanya genotip. Totalnya ya. Nah, total variasi anaknya gitu ya. Nah, ini dominan, lalu headnya heterozigot dan restnya resesif. Dominan itu kalau besar dan besar. Heterozigot itu kalau besar kecil. Kalau resesif itu kalau kecil. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah, lihat sini. Yang ditanyakan mami babi. Lihat. Mami babi ini besar kecil berarti dom head atau rest? Head. Besar kecil, oke? Head. Ini juga head. Berarti head dari atas ke bawah yang mana? Head. Ini ya? Berarti ini. Ini ya? Berarti ini jawabannya 4/16. Anaknya ada berapa? Semua anaknya ada 3, 2 ya?
Berarti 8. Ngerti nggak? Lagi ya, lagi coba perhatikan. Siapa yang mau jawab? Kalau yang misalnya ditanyakan mami baba, aku mau boleh. Ini apa? Res. Yang ini? Belum. Berarti berapa? Res. Satu. Ini yang berarti 1/16 selalu. Kalau ininya sama. Gitu ya? Itu kalau ditanya genotif. Kalau ditanya fenotip sekali lagi ini langsung dapat ya. Angka kecil 1/16 langsung. Oke? Seperti itu. Ngerti nggak? Ya. Jadi jawabannya 8. Cek ya. Selanjutnya nomor 9. Udah habis waktunya. Habis. Habis. Maaf. Bapak ingat tadi maaf ya. Ya udah nanti dilanjutkan ya. Lanjutkan kalau ada waktu. So, ini fotoin dulu saya. Maaf ya. Jadi nanti 10 menit kalian ini. Makan waktu. Dadah. Sampai